Ketika sedang naik daun, para artis Indonesia cenderung memamerkan kekayaannya. Tak ayal, itu semua mereka lakukan atas wujud rasa bersyukur. Kendati begitu, hidup tidak selamanya di atas. Ada waktunya mereka harus merasakan hidup yang penuh penderitaan bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Bukan rahasia lagi kalau kehidupan seorang artis biasanya dikelilingi harta berlimpah, apalagi ketika sedang berada di puncak karir, pundi-pundi uang pasti selalu mengalir. Namun ibarat roda berputar, kesuksesan dan kegagalan sebuah resiko yang bisa dialami siapa saja. Hal tersebut juga dialami artis tanah air. Walaupun karier artisnya di dunia hiburan pernah melejit bak laju roket, ternyata ada juga fasenya di mana dia harus berjuang dengan kepahitan hidup. Sebagian bangkrut itu karena salah pergaulan, tapi ada juga karena kondisi lain hal. Seperti yang dialami 8 artis ini. Mereka adalah artis dengan bayaran termahal di masanya. Namun sekarang mereka jatuh miskin dan hidup melarat. Siapa sajakah mereka? Berikut tim bintang top telah merangkum sejumlah berita dari sumber terpercaya. 8 artis kaya raya jatuh miskin seketika. Adjie Basa Pamungkas. Di era tahun 1990, terdapat film sinetron yang selalu ditunggu-tunggu oleh penikmat film layar kaca. Film tersebut merupakan legenda Gunung Merapi. Lalu pada tahun 2000, juga terdapat film percintaan anak muda yang juga digemari oleh para kawula muda. Film-film itu tayang dalam sinetron Genta Buana. Salah satu bintang utama film tersebut adalah Adjie Basa Pamungkas, nama yang mungkin sudah lama tak terdengar di dunia hiburan. Aktor yang pernah membintangi sinetron legenda Gunung Merapi pada 1998 ini kini menjalani profesi yang jauh berbeda dari masa kejayaannya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Afdal Yusman, rekan seprofesinya, terlihat Adjie Basa Pamungkas sedang sibuk mengurus warung tahu bakso di Cibubur. Dia tampak berpenampilan sederhana dengan baju kaos dan celemek. Afdal Yusman mengaku kagum dengan pilihan hidup Adjie Basa Pamungkas yang tak malu berjualan di pinggir jalan. Dia pun mendoakan agar usaha kuliner teman lamanya itu lancar dan berkah. Video tersebut pun viral dan mendapat banyak respons positif dari netizen. Mereka mengapresiasi sikap Adjie Basa Pamungkas yang tetap berusaha mencari nafkah dengan halal meski sudah tak terkenal lagi. Adjie Basa Pamungkas dulu terkenal sebagai salah seorang bintang sinetron kolosal Genta Buana. Dia kerap beradu akting dengan Mak Lampir yang menjadi ikon sinetron legenda Gunung Merapi. Namun, sejak sinetron tersebut tamat, dia jarang terlihat lagi di layar kaca. Kini dia memilih fokus pada usaha kuliner yang dia bangun sendiri. Onny Syahrial. Penggemar sinetron tahun 2000-an pasti akrab sama sinetron Tuyul dan Mbak Yul, dan Onny adalah salah satu pemeran Tuyul di sana. Selain main sinetron, ia juga jadi pengisi suara kartun Shinchan yang ikonik. Namun sekarang Onny sudah tak lagi aktif di dunia hiburan, ia justru diketahui menggeluti usaha jahit. Selain itu, ia juga memutuskan untuk berhijrah dan kini aktif di berbagai kegiatan keagamaan. Daus Mini. Artis Daus Mini kini nasibnya berubah drastis. Tidak seperti sebelumnya yang dipenuhi dengan harta dan kecukupan. Beberapa waktu lalu, Daus Mini dikabarkan jatuh miskin. Daus Mini jatuh miskin karena sepi tawaran pekerjaan. Daus Mini harus bertahan hidup dengan keadaan yang jauh dari kata mewah. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Daus Mini terpaksa menjual kedua unit mobilnya. Daus Mini jual barang berharganya itu demi menyambung hidup keluarganya. Di tengah berjuang pahitnya hidup, kabar tak mengenakan menimpa pelawak Daus Mini. Ayah 2 anak ini kini digugat cerai sang istri Sylvia Hanawijaya. Teguh Permana. Masih ingat sosok Teguh Permana, vokalis dari band Vagetoz? Band satu ini memang sudah tak lagi selaku dahulu pertama kali kemunculan populernya di 2010-an. Lagu-lagu mereka cukup enak didengar hingga kerap digunakan menjadi soundtrack sinetron dan juga FTV. Nasib miris dialami sang vokalis bernama Teguh Permana usai memutuskan untuk meninggalkan gemerlapnya dunia hiburan tanah air. Teguh Permana mengungkapkan pilihannya hengkang dari dunia hiburan lantaran ingin merawat sang ibunda yang tengah terbaring sakit. Bahkan, demi bisa merawat sang ibunda secara penuh, Teguh Permana rela untuk tidak menikah. Hingga saat ini memang Teguh Permana masih tidak memutuskan untuk menikah.
Tak ada tanda-tanda foto di sosial medianya selain momen bersama sang ibu. Teguh Permana tampak setia merawat sang ibu meskipun di tengah-tengah perjuangan agar bisa terus memenuhi kebutuhan hidup sang ibu. Satu sisi lainnya, Teguh Permana dan rekan dari Vagatos sedang mengalami paceklik akibat karir kian meredup. Pelantun tembang Betapa Aku Mencintaimu ini juga sempat bercerita soal saran dari beberapa orang agar dirinya tetap menikah agar tugasnya merawat sang ibunda lebih ringan. Sayangnya, sang vokalis band tetap enggan untuk menikah di saat kondisi sang ibunda masih sakit seperti ini. Kepada Ruri Republik, Teguh Permana tak malu mengaku dirinya yang merawat sang ibunda dalam segala hal, termasuk mengganti popok. Sunandar. Nama Sunandar mungkin terdengar asing saat ini, tetapi dahulu, ia merupakan salah satu aktor yang tampil dalam layar lebar bersama artis kawakan lainnya. Sunandar pernah tampil dalam Petualangan Sherina, bermain dalam film Kolosal, hingga pernah beradu akting dengan Roy Martin. Dulu pernah hidup mewah, kini Sunandar harus hidup sendiri di gubuk sederhana. Pria yang aktif di dunia hiburan tanah air sejak tahun 80-an itu kini sudah memutuskan pensiun. Kehidupannya saat ini pun jauh dari kata glamor. Ia tinggal di sebuah rumah kayu di tengah hutan di Lembang, Bandung Barat. Kondisi di dalam rumahnya cukup membuat prihatin. Terlihat barang-barang yang berserakan. Tempat tidurnya yang terbuat dari kayu pun dibiarkan tanpa ada alas yang empuk. Sunandar pun mengaku sudah tinggal di rumah tersebut kurang lebih 2 tahun. Ia saat ini berkebun di sekitaran rumahnya. Dahulu, ia pernah menikah, namun bercerai karena masalah ekonomi. Kala itu, Sunandar memiliki harta yang berlimpah dan aset di mana-mana. Namun diraup oleh sang istri sampai hartanya habis hingga akhirnya Sunandar ditinggalkan. Ferry Irawan. Rumah tangga yang dibina artis sekaligus politikus Vena Melinda bersama Ferry Irawan berakhir kandas. Perceraian disebabkan karena Ferry Irawan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Vena Melinda beberapa waktu lalu. Usai menjalani mediasi selama kurang lebih 1 jam, Vena Melinda kemudian keluar dari ruang sidang dan memberikan beberapa pernyataan kepada awak media. Kata Vena Melinda, ia akan mengembalikan barang-barang Ferry Irawan. Selain itu, ia juga bakal menagih utang Ferry Irawan selama menikah dengannya. Utang yang dimaksud Vena Melinda adalah uang belanja online, rokok, bensin hingga transportasi. Uang tersebut diberikan Vena Melinda kepada suaminya Ferry Irawan selama pernikahan. Memang, Ferry Irawan cukup terkenal di era tahun 2000 sebagai aktor yang telah membintangi sejumlah film layar lebar. Namun, kiprahnya di dunia hiburan semakin meredup usai banyak pendatang baru. Bahkan diduga Ferry jadi benalu saat menjalani pernikahan dengan Vena Melinda. Sally Marcelina. Pilunya kehidupan sempat menghampiri artis lawas Sally Marcelina. Ia pernah tertipu soal investasi hingga jatuh miskin dalam sekejap. Tak berhenti di situ, di saat mencoba bangkit, sang suami justru meninggal dunia karena sakit. Sally Marcelina yang dikenal sebagai Warkop Angels pernah ditipu habis-habisan dengan kedok investasi. Pada saat itu ia ditipu hampir 3 miliar. Dunia perfilman yang ambruk saat krisis moneter 1998 membuat Sally Marcelina tergiur untuk berinvestasi. Namun, bukannya manis, justru pahit yang didapat Sally Marcelina. Bahkan, Sally Marcelina sampai kehilangan seluruh harta yang ia kumpulkan sejak remaja dari berkarier sebagai artis. Sadar sudah tak punya banyak uang dengan cadangan keuangan yang semakin menipis, Sally Marcelina akhirnya memutuskan pindah dari Jakarta. Sally Marcelina memutuskan pindah ke kawasan Puncak untuk berjualan. Artis berjuluk bidadari Warkop ini kini jualan baju di pinggir jalan. Saat menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi, ia mengatakan bahwa berjualan baju impor di pinggir jalan daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Sally mengatakan, ia mulai berjualan mulai pagi hingga siang hari. Baju yang ia jual berkisar sekitar 50.000 hingga 70.000.